Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dalam Kandungan Kasih-Nya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 22 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-12. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman dalam dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami tidak hanya dilahirkan dari kandungan ibu kami, tapi sesungguhnya kami dilahirkan dari kandungan kasih-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang kandungan, pasti itu mengarah kepada ibu kita, kepada mama kita, kepada bunda kita yang kemudian melahirkan kita dan sekian bulan lamanya di dalam perut ibu. Bagaimana seluruh organ tubuh yang ada pada ibu itu mengeluarkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak yang ada masih dalam kandungan, dalam janin. Dari proses hari ke hari, minggu ke minggu, masih belum berbentuk, masih janin kecil, sampai kemudian terbentuk sempurna, lengkap seluruh organ tubuh, dan sampai kepada waktunya kemudian terlahirlah seorang manusia ke dalam dunia ini. Dan setiap kita sahabat seperjalanan melewati proses yang sama. Dan kita tahu dengan jelas, perjuangan melahirkan seorang anak itu berbicara tentang hidup dan mati. Mungkin saat sekarang dengan teknologi kedokteran yang sangat canggih, maka persentase kematian ibu dan anak pada proses melahirkan semakin kecil. Tetapi di zaman terdahulu itu betul-betul meregang nyawa. Itu yang namanya bertaruh nyawa melahirkan itu bukan isapan jempol. Itu sesuatu yang fakta terjadi dan nyata. Seorang ibu tahu dengan jelas, para wanita tahu dengan jelas, baik yang sudah melahirkan maupun yang belum melahirkan, yang masih belum menikah, tahu dengan jelas bahwa proses melahirkan itu proses yang menyakitkan. Proses melahirkan itu proses pertaruhan nyawa, baik buat ibunya maupun buat anaknya. Dalam sebuah kasus, seorang dokter mengatakan anak ibu itu cuma ada 2 pilihan. Kalau anaknya diselamatkan, makanya ibunya meninggal. Kalau ibunya diselamatkan, maka anaknya meninggal. Kalau kemudian berada dalam pilihan persimpangan seperti demikian, kita akan sangat sulit menentukan. Lalu dokter minta tanda tangan, baik dari pihak ibu maupun pihak ayahnya atau pihak suaminya. Akan sulit mengambil sebuah keputusan. Namun, dari kasih seorang ibu, biasanya seorang ibu mungkin akan membiarkan dirinya kalau kemudian memang anak itu ada yang bisa mengurus. Apapun akan diberikan. Nah, kalau kita melihat tentang bagaimana Allah mengasihi, Allah memang tidak mengandung secara fisik. Tapi tatkala kita membaca di dalam Yohanes pasal 3, itu dikatakan dengan jelas bahwa kita harus dilahirkan kembali di dalam roh. Apa yang dilahirkan dari daging itu dari daging, tetapi apa yang dilahirkan roh adalah dari roh. Bahwa Allah di dalam Kristus Yesus melahirbarukan kita. Untuk melahirbarukan kita, Yesus mengalami proses bahaya, itu kematian. Kematian di kayu salib. Kalau di dalam proses seperti itu, Tuhan sudah bertaruh nyawa mau mati untuk kita. Maka apa yang dicatat di dalam Mazmur 22, sebuah doa yang disampaikan oleh Daud. Ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu rusak di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ini adalah sebuah persepsi, sebuah kesimpulan yang diambil oleh Daud sendiri. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Pada ayat-ayat berikut dikatakan Daud berdoa dengan kalimat sebagaimana dibacakan tadi. Ayat ke-10, ya Engkau Tuhan yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku tak lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Sebuah ungkapan yang jujur dari Daud. Pada saat mengalami banyak sekali problem dan kesusahan,
Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh tentara-tentara Saul, dikejar-kejar oleh Saul sendiri. Nyawanya itu diharapkan untuk diambil daripada tubuhnya. Sekelilingnya berbicara tentang ancaman kematian dan Daud menghadapi semuanya itu. Di saat seperti itulah kita perlu menyadari sebagaimana semua sahabat seperjalanan. Mungkin kita berada di dalam posisi yang tidak mengenakan, terancam kematian, terancam bahaya. Kita tahu dengan jelas peristiwa-peristiwa peperangan dunia. Ada suku-suku tertentu yang dikatakan Holocaust. Tidak hanya terjadi kepada orang-orang Yahudi, tapi itu terjadi di berbagai tempat. Ada minoritas-minoritas yang terancam dengan kematian. Sejarah panjang dunia dari Perang Dunia Pertama, Kedua, dan perang-perang sebelumnya, dari abad-abad yang lebih lampau, kita diperhadapkan kepada bahaya demi bahaya, kesulitan demi kesulitan, problem demi problem, masalah demi masalah. Lalu kita mau berlari kepada siapa? Daud mengatakan, tidak ada yang menolongku. Namun tatkala kita kemudian memandang kepada Allah, kita mengingat Mazmur 121. Aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu terantuk. Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu terjatuh. Apalagi engkau kemudian masuk dalam lembah kekelaman. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa kita terlahir dari kandungan kasih-Nya, maka kita juga akan terproteksi di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak ada sebuah peristiwa buruk yang terjadi tidak dalam izin Tuhan. Tetapi jikalau Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan ingin memusnahkan kita, bukan Tuhan ingin menghancur leburkan kita, tapi Tuhan punya rancangan yang baik, rancangan yang indah. Seorang jemaat mengajarkan memaksa anak laki-lakinya harus bisa naik sepeda motor dengan memakai gigi, tidak memakai metik. Tujuannya apa? Supaya anak punya perlengkapan keterampilan yang cukup. Di saat-saat genting, dia harus memakai keterampilan yang ada pada dirinya. Orang tua memberikan pembekalan kepada anak sebanyak mungkin. Dan Tuhan pun memberikan pembekalan, pengalaman, sekalipun melewati masa-masa yang sulit dan buruk. Tapi percayalah, sewaktu kita sudah melaluinya, ada iman yang naik kelas, ada keterampilan yang kita kuasai lebih baru, ada kesanggupan baru yang membuat kita semakin kuat. Karena kita sudah terbiasa melewati kesulitan, Tuhan memberikan kekuatan. Tidak perlu bersungut-sungut, mungkin mengeluh iya, tetapi tidak perlu juga menyalahkan Tuhan. Karena semua itu baik pada masanya, semua itu baik pada waktunya, semuanya itu baik dalam rancangannya. Namun yang perlu diingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Kita tetap berada di dalam kandungan kasih-Nya Allah. Tuhan akan memproteksi kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjamin kita. Dan firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kenapa? Karena kita ada di dalam kandungan kasih-Nya Allah. Allah membelamu, Allah menolongmu, Allah menyertaimu. Allah yang maha sempurna akan membuat hal-hal yang tidak sempurna itu menjadi sempurna di tangannya. Berserah, percaya kepada Tuhan. Seluruh waktu hidupmu Tuhan yang menjaga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.